Televisi Indonesia. Salah satu ruas jembatan Marunda, Jakarta Utara yang tengah dalam proses pembangunan Minggu dini hari runtuh. Tidak ada korban dalam insiden ini, tetapi target penyelesaian proyek jembatan tidak akan sesuai jadwal. Gunung api Gamalama di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Minggu sore kembali meletus. Ketinggian letusan abu yang keluar dari puncak Gunung Gamalama ini diperkirakan mencapai 1.000 meter dan mengarah ke Kecamatan Kota Ternate Selatan. Puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan di Rusia menuntut diakhirinya kekuasaan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin. Unjuk rasa kubu oposisi terbesar dalam 12 tahun terakhir ini juga menuntut diulangnya pemilu parlemen Rusia. Persija Jakarta berpesta gol ke gawang Persiram Raja Ampat dalam lanjutan Indonesia Super League. Macan Kemayoran menang telak 6 gol tanpa balas. Lagu-lagu Natal mulai mendominasi tangga lagu di Amerika Utara dan Eropa. Tahun ini album-album Natal datang dari berbagai jenis musik seperti pop, rock, dan jazz. Halo, selamat pagi. Di Senin pagi ini kembali kami Kompas Pagi menyapa Anda, jendela pembuka hari dan pekan Anda dengan beragam informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan tentunya tidak ketinggalan dengan informasi dari dunia olahraga. Ya benar sekali Widya, hingga 2 jam ke depan kami berdua akan menemani pagi Anda dengan editorial yang tegas, terarah dan menumbuhkan harapan dalam Kompas Pagi edisi 12 Desember 2011. Bersama saya Teguh Parvinanda. Dan saya Widya Dharma, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, salah satu ruas jembatan Marunda, Jakarta Utara yang kini dalam proses pembangunan Minggu dini hari runtuh. Tidak ada korban dalam insiden ini, tetapi target penyelesaian proyek jembatan tidak akan sesuai jadwal. Jembatan yang tengah dalam proses pembangunan ini semestinya dapat digunakan untuk mengurai kemacetan di sekitar Jalan Cakung Raya mulai awal tahun depan. Jembatan ini sedianya difungsikan sebagai akses tambahan menghubungkan antara wilayah Jakarta Utara dan Timur. Namun dini hari tadi jembatan ini runtuh. Dinas Pekerjaan Umum memperkirakan balok bentang terakhir yang hendak dipasang meleset dan menimpa material bangunan lainnya. Sebenarnya posisi ini ada 6 buah balok. 6 buah balok yang akan dipasang. 5 sudah duduk dengan sempurna. Nah, ini yang balok yang terakhir diangkat memang agak sulit karena posisinya ada di jembatan existing, diangkat gitu dengan jarak sekitar 4-5 meter, 4-5 meter taruh gitu. Nah itu kita belum tahu permasalahannya apa, jadi ya agak oleng sedikit, terus menjatuhi balok-balok yang sebenarnya sudah duduk dengan sempurna. Hingga kini, Heri belum dapat memastikan kerugian akibat insiden ini karena pihak kontraktor belum dapat ditemui. Para pekerja bangunan juga sudah tidak ada di lokasi, sehingga tidak ada yang bisa dimintai keterangan. Dinas PUDKI berjanji akan berkoordinasi dengan kontraktor untuk menyediakan balok bentang baru agar proyek pembangunan jembatan bisa selesai secepatnya. Radika Kurniawan, Kompas, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meminta proyek pembangunan jembatan Marunda yang roboh tetap dilaksanakan dan selesai pada akhir April tahun depan. Permintaan itu disampaikan Fauzi Bowo saat mengunjungi lokasi jembatan Marunda yang roboh. Fauzi Bowo menekankan kepada kontraktor agar proses pembangunan jembatan selesai sesuai target awal, yaitu pada April 2012. Ya, jadi bukan barang udah jadi celaka terus ambrol, ini salah ya. Jadi ini masih dalam pekerjaan, proses pengerjaan, dan kemudian dalam proses pengerjaan itu jadilah hal-hal seperti yang Anda lihat di sini. Jadi tidak ada korban, kita bersyukur, tapi tentu
KPU akan meminta kepada pemborong untuk segera mengganti dan menyelesaikan ini juga sesuai dengan waktu. Tragedi yang menyoroti jembatan semakin menjadi momok bagi pengguna jalan. Kali ini salah satu jembatan roboh di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Daerah yang dikenal sebagai jalur neraka ini semakin menakuti masyarakat dengan peristiwa yang terjadi akibat kelalaian manusia. Ya, pasalnya jembatan yang dikenal dengan jembatan Marunda ini roboh justru sebelum proyek pembangunannya rampung. Jembatan Marunda yang terletak di kawasan Cilincing, Jakarta Utara roboh pada pukul 3 dini hari ketika jembatan tengah dalam pengerjaan. 6 tiang balok beton jembatan di Jalan Arteri Cilincing ini ambruk dan diduga struktur ke-6 beton jembatannya belum kuat menahan beban karena belum cukup kering. Balok-balok sepanjang 30 meter dan lebar 70 cm ini masing-masing bernilai sekitar 110 juta rupiah. Sehingga kerugian yang diakibatkan mencapai 750 juta rupiah. Ya, jembatan Marunda berlokasi di Cilincing, Jakarta Utara yang menghubungkan Jalan Bulak Cabe dengan kampung sawah di kawasan Jalan Cakung Drain Cilincing. Jembatan tersebut terletak di jalur utama ekspor-impor antara kawasan industri di Bekasi Utara, kawasan Berikat Nusantara Marunda dan Pelabuhan Tanjung Priok. Dana proyek jembatan tersebut mencapai 17,7 miliar dan masih dalam tahap pembangunan. Jembatan itu ditargetkan rampung di pertengahan 2012. Saudara, peristiwa jembatan runtuh bukan peristiwa baru di Indonesia, namun pemerintah seakan bergeming dan menjadikan pengalaman runtuhnya jembatan sebagai angin lalu yang cepat terlupakan. Berikut kami sajikan kilasan peristiwa runtuhnya jembatan dalam setahun terakhir. Dalam setahun tercatat sekitar 7 jembatan yang runtuh yang menjadi penghubung antar daerah dan dijadikan jalur utama lalu lintas, antara lain jembatan di Kota Padang, Sumatera Barat. Sebulan kemudian di wilayah Sulawesi Selatan, jembatan Baliase sepanjang 8 meter ambruk karena pondasi jembatan yang tergerus air bah saat hujan deras menimpa Kecamatan Masamba. Runtuhnya jembatan melumpuhkan arus lalu lintas poros Trans Sulawesi yang meliputi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. 22 Mei 2011, jembatan di Sumatera Selatan juga ambruk. Jembatan sepanjang 125 meter ini menghubungkan Desa Tanjung Baru dan Desa Burai di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Jembatan lainnya yakni Jembatan Soekarno di Sungai Serayu, Kecamatan Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah. Jembatan sepanjang 250 meter ini ambruk akibat fisik dan pondasi jembatan yang sudah rapuh. Dan terakhir ini peristiwa runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Jembatan sepanjang 580 meter ini ambrol ke dalam Sungai Mahakam sedalam 50 meter akibat putusnya tali penyangga jembatan saat diperbaiki. Peristiwa naas ini menewaskan sekitar 21 orang. Ya saudara, sekarang kita beralih ke informasi lainnya dari tersangka kasus suap Nunun Nurbaiti. Penangkapan Nunun Nurbaiti diharapkan bisa membuka kasus suap pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004-2009. Ya, Widya Nunun disebut-sebut sebagai pembagi cek perjalanan atau suap kepada anggota DPR. Berawal dari celotehan salah satu anggota DPR, Agus Condro. Kasus ini sudah menyeret puluhan nama, mulai dari pengusaha, pejabat, hingga mantan anggota DPR. Ya, benar sekali, dan sebagian di antaranya telah divonis, tetapi sebagian lainnya masih misterius, termasuk orang di balik Nunun Nurbaiti sebagai inisiator pemberi suap. Bahkan publik sempat tidak mengenal juga sosok Nunun Nurbaiti yang sempat menghilang dan menjadi buronan. Saudara, berikut kami tampilkan deretan foto-foto tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nunun Nurbaiti.
Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur memastikan tak ada fasilitas khusus untuk tersangka kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 lalu, Nunun Nurbaiti. Penegasan tersebut diutarakan Dirjen Pemasyarakatan Sihabudin dalam kunjungannya ke Rutan Pondok Bambu Minggu siang. Nunun menempati area khusus tahanan baru, yaitu Pavilion Masa Perkenalan Lingkungan atau Ruang Admisi Orientasi. Menurut Sihabudin, selanjutnya Nunun kemungkinan akan dipindah ke blok khusus korupsi. Blok masa perkenalan lingkungan. Ada pengamanan khusus atau tim dokter yang disediakan khusus? Blok itu kan baru pertama kali masuk. Jadi semua orang yang masuk tahanan di sini masuknya di blok Mapenaling. Blok admisi orientasi. Berapa orang pas satu ruangan? Nanti kita lihat dulu sekarang ada berapa ya. Asimilasi ya. Itu berarti? Bukan, asimilasi jauh. Oh gitu. Nunun berharap Miranda Gultom mendapat perlakuan hukum yang sama. Meskipun selalu membantah terlibat dalam pembagian suap cek perjalanan kepada sejumlah anggota Dewan, kuasa hukum Nunun Ina Rahman yakin Miranda terlibat dalam pembagian cek perjalanan yang menjadikan dirinya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Tertangkapnya Nunun akan menjadi jalan bagi KPK untuk mengusut tuntas kasus suap yang menyeret puluhan anggota Dewan periode 1994-2004 masuk dalam tahanan. Berikut tanggapan kuasa hukum Nunun Nurbaiti Ina Rahman. Sebagai seorang lawyer ya pastilah saya akan membela kepentingan klien saya gitu ya. Hanya saja terbatas untuk kasus ini, kita ini kan masih mencari tahu akar permasalahannya ini di mana. Yang orang menganggap selama ini kuncinya ada di ibu gitu kan, sedangkan ibu ini belum bisa diperiksa secara intens gitu ya, karena mengingat kondisi ibu yang sedang jalan saat ini. Ya saudara, kita harus jeda pariwara sejenak, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benecol mengandung planstanol ester, turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. Hanya dengan 2 botol sehari, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Kami hadirkan sesuatu yang inspiratif sebelum menutup malam Anda. Ikuti perjalanan orang yang berhasil meraih sukses. Kami berbagi rahasianya. Arbain Rambe siap berbagi tips dan trik fotografi. Perkembangan teknologi melaju semakin pesat. Kami berbagi informasinya. Berbagi cerita tentang sisi lain Indonesia. Penyakit masyarakat yang solusinya ada di tangan kita. Berbagi peduli, seperti apa keadaan bumi saat ini di bumi kita. Berbagi informasi dunia ekonomi dan mengulas dengan cara cerdas. Jadi, luangkan waktu Anda setiap hari jam 11:30 malam. Saksikan hanya di Kompas, Inspirasi Indonesia. This is our moment. Feel the spirit for the passion of glory. Be the witness of Southeast Asia's biggest sporting events in high-definition, detailed clarity you don't want to miss. Experience the winning spirit in 3D. Panasonic, ideas for life. Panasonic, proud to sponsor SEA Games 2011. Segala tentang selebriti diungkap dengan jujur. Tapi dia gak pernah sedih. Mata hati di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benecol mengandung planstanol ester, turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. Hanya dengan 2 botol sehari, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol.
Terima kasih Anda masih bersama Kompas Pagi. Jadi kita balapan ya tadi ya. Dan kita masuk ke informasi berikutnya. Saudara, isak tangis mewarnai prosesi pemakaman Sondang Huta Galung, mahasiswa Universitas Bung Karno Jakarta yang meninggal karena luka bakar cukup parah akibat aksi bakar diri di depan Istana Negara Rabu lalu. Bahkan salah satu rekan almarhum jatuh pingsan saat peti jenazah diturunkan ke liang kubur. Ya, sebelum dimakamkan, Sondang disemayamkan di aula kampus Universitas Bung Karno sebagai bentuk penghormatan terakhir dari pihak kampus. Suasana haru mewarnai prosesi penghormatan terakhir oleh pihak keluarga dan kerabat dekat Sondang Huta Galung di Rumah Duka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat pagi tadi. Ibu Sondang, Saordami Sipahuta, tak kuat menahan haru melihat jenazah anak bungsunya yang tewas setelah melakukan aksi bakar diri di depan Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu silam. Sebelum dimakamkan, jenazah mahasiswa semester 8 ini dibawa menuju Universitas Bung Karno untuk disemayamkan di aula kampus sebagai bentuk penghormatan terakhir pihak kampus. Jenazah Sondang lalu dibawa ke pemakaman umum Pondok Kelapa, Jakarta Timur diiringi sanak keluarga serta rekan-rekan Sondang. Isak dan tangis mengiringi kepergian Sondang untuk selamanya. Salah satu rekan almarhum bahkan jatuh pingsan saat peti jenazah diturunkan ke lubang kubur. Kedua orang tua almarhum Sondang Huta Galung, Pirto Huta Galung dan Saordami Sipahutar telah mengikhlaskan kepergian anak terakhir mereka. Saya kurang mengerti psikologi. Di situ saya nggak sampai ke situ. Sondang Huta Galung adalah mahasiswa semester akhir Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta. Sondang dikenal aktif di organisasi pergerakan mahasiswa. Sondang menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi Himpunan Aksi Mahasiswa Marhenis untuk Rakyat Indonesia atau Hammurabi. Ia juga bergabung dengan komunitas Sahabat Munir. Tim Liputan Kompas, Jakarta. Minggu pagi, Polres Jakarta Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan siswa SMA Pangudi Luhur yang tewas ditusuk di tempat hiburan Shy Rooftop, Jakarta Selatan. 7 tersangka turut dihadirkan dalam rekonstruksi ini. Dalam rekonstruksi ini digambarkan bagaimana sebagian tersangka pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan taksi. Saksi yang dihadirkan antara lain pihak manajemen Shy Rooftop dan oknum anggota TNI yang diduga membawa pisau setelah penusukan Raffi. Sementara sang pelaku penusukan terhadap Raffi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sebuah mobil yang berlogo Lemhanas. Dalam perjalanannya sang pelaku diketahui pernah mengganti nomor plat kendaraan yang digunakannya. Rekonstruksi pembunuhan Raffi Agawinesya Benjamin ini berlangsung selama lebih kurang 5 jam. Serta memperagakan 28 adegan. Raffi Agawinesya tewas setelah ditusuk di bagian perut saat menghadiri sebuah acara di Shy Rooftop, Jakarta Selatan 5 November lalu. Isyarat majunya Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa menjadi calon presiden yang diusung PAN tercermin dalam rapat kerja nasional Partai Amanat Nasional. Lebih dari 5.000 kader setuju mencalonkan Ketua Umum Hatta Rajasa sebagai bakal calon presiden 2014. Dalam rapat pleno yang dihadiri lebih dari 400 DPW se-Indonesia, seluruh anggota setuju menunjuk Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa sebagai calon presiden dalam pemilu 2014. Seluruh kader mengharapkan segera dibentuk tim sukses Pilpres 2014 untuk memuluskan jalan Ketua Umum PAN tersebut. Namun Hatta Rajasa yang juga besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ditanya wartawan masih enggan untuk memproklamirkan diri sebagai kandidat Pilpres 2014. Nanti ada yang akan menyampaikan press release, saya harap bisa diikuti. Tapi saya ingin sampaikan bahwa, dan tadi juga dalam pengarahan saya sampaikan, bahwa kita harus bekerja. Dan tahun ini saya katakan bukan tahun politik, tahun ini adalah tahun bekerja.
Partai Amanat Nasional akan menyiapkan tim advokasi DPP PAN untuk melakukan upaya pembelaan hukum terhadap salah satu kadernya, Waode Nurhayati. Waode Jumat lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID). Hal tersebut disampaikan Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan usai melakukan sidang pleno Rakernas PAN di Jakarta Minggu malam. Taufik Kurniawan menyatakan PAN menghargai keputusan KPK dalam menetapkan kader mereka Waode Nurhayati sebagai tersangka. Menurut Taufik, PAN pada dasarnya mendukung proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Taufik belum dapat menjelaskan kapan tim tersebut akan diturunkan untuk mendampingi proses hukum Waode. Tentunya secara prinsip kita tetap mengedepankan asas tidak berduga tidak bersalah dengan memberikan dukungan moral dan tim advokasi dari DPP PAN untuk mendampingi kaitan dengan program-program ataupun pendampingan bantuan hukum kaitan dengan masalah tersebut. Ya, anggota Badan Anggaran DPR fraksi Partai Amanat Nasional Waode Nurhayati ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi terkait pengalokasian dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Dan penetapan Waode sebagai tersangka ini berawal dari perseteruan dirinya dengan internal Badan Anggaran DPR. Dari data riset Kompas, Waode pernah mengungkap adanya penghilangan 120 kabupaten dan 9 provinsi dari daftar dana penyesuaian infrastruktur daerah atau DPID pada tanggal 28 Februari 2011. Waode dalam sebuah program televisi swasta di Jakarta 25 Mei lalu menyebut pimpinan DPR bersama Menteri Keuangan dan pimpinan Badan Anggaran DPR sebagai penjahat anggaran. Tudingan itu langsung mendapat respon dari Ketua DPR Marzuki Ali dengan melaporkan Waode ke Badan Kehormatan DPR. Dari perseteruan itu 4 bulan kemudian yaitu tanggal 15 September muncul sebuah temuan dari PPATK yang mengungkap adanya 21 transaksi mencurigakan yang melibatkan seorang anggota Badan Anggaran DPR. Dari temuan PPATK tersebut, 28 September, Waode meminta pimpinan DPR untuk membuka identitas pemilik rekening dengan 21 transaksi mencurigakan itu. Dan entah bagaimana usulan Waode itu justru berbalik menyerang dirinya sampai pada akhirnya KPK menetapkan Waode sebagai tersangka. Waode dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, terancam penjara 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ya, beralih ke informasi lain, Saudara. Salah satu ruas jembatan Marunda, Jakarta Utara yang tengah dalam proses pembangunan Minggu dini hari ambruk. Tidak ada korban dalam insiden ini, tetapi target penyelesaian proyek jembatan tidak akan sesuai jadwal. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi kejadian ambruknya jembatan Marunda, kini kami sudah terhubung dengan reporter Maria Sarjana. Ya. Ya. Garong di Kultai, Kalimantan Timur. Kali ini ada jembatan Marunda di Cilincing, Jakarta Utara yang runtuh. Berbeda dengan jembatan di Tenggarong, jembatan yang runtuh di Jakarta Utara kali ini bahkan runtuh sebelum digunakan, bahkan sebelum pembangunannya terjadi. Dan jembatan ini sebetulnya nantinya akan menghubungkan Jalan Bulak Cabe dengan Kampung Sawah yang ada di Cilincing, Jakarta Utara. Ya, kejadiannya sendiri memang terjadi dikatakan pada Minggu dini hari sekitar pukul 2 hingga pukul 3 dini hari. Kemudian titik robohnya, Saudara, ada di Bentang 30 dengan 6 tiang panjangnya yang kemudian runtuh satu di bagian paling selatan yang akibatnya memberikan efek runtuh bagi jembatan atau tiang-tiang selanjutnya. Ya, dan mungkin Anda bisa melihat saat ini di televisi Anda bahwa di belakang saya ini ada beberapa tiang yang tampak sudah jatuh, sudah tertutupi oleh beberapa terpal dan juga ada yang ditutupi dengan kain begitu untuk menghindari pandangan-pandangan warga. Dan saat ini banyak warga di sekitar yang berkumpul untuk melihat langsung bagaimana robohnya jembatan yang belum jadi ini. Dan untuk itu saya ingin berbincang dengan seorang warga sekitar untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka mengenai hal ini. Ya, halo Bapak,
Bapak, Pak Musrid, Pak, saya bisa ini Pak dijelaskan, Bapak melihat ini jembatan runtuh sebelum dibangun, Bapak kan nantinya akan menggunakan jalan ini untuk bicara. Nah ini menurut Bapak gimana Pak? Nanti kalau misalkan pembangunannya sudah jadi, Bapak was-was nggak? Takut nggak untuk melewati jembatan ini? Tetap terus was-was karena kejadiannya belum jadi sudah begini, apalagi sudah jadi, ya gitu kan. Kita terlalu was-was terus, selalu was-was melewat sini karena kejadiannya begini kan gitu kan. Ya. Pak, harapannya Pak untuk mungkin pemerintah atau untuk kontraktor yang membangun ini apa Pak? Harapan saya carilah kontraktor yang benar gitu kan, jangan main kantong terus ini yang berbahaya begini nih. Gitu. Baik, jadi Bapak merasa was-was begitu ya Pak ya? Terus was-was. Warga sini sekitar sini was-was. Baik, terima kasih Bapak. Ya, kewaspadaan warga atau ketakutan warga ini memang tidak hanya ini ya, tidak ya, was-was warga ini memang beralasan karena belum jadi, tapi jembatan ini sudah runtuh dan bahkan tadi saya mendapatkan informasi ada penurunan jembatan di bagian lain dari jembatan ini yang kemudian ditambal begitu oleh kontraktor, dan untuk itu seharusnya pemerintah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, harus kembali melakukan review dan pengawasan dalam pembangunan jembatan yang ada di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Jakarta Utara ini, tidak hanya di Kalimantan, namun di seluruh Indonesia, agar hal ini tidak kembali terjadi. Dan juga PT Bunga Tanjung Jaya yang menjadi kontraktor juga harus memperhatikan pembangunannya sehingga tidak ada kejadian ini. Dan sampai saat ini warga masih terus berkumpul di lokasi runtuhnya jembatan Marunda ini. Mereka datang untuk sekedar melihat situasi yang terjadi di dalam atau di atas jembatan ini, di mana mereka nantinya akan melewati atau mereka akan menjadi pengguna utama untuk jembatan Marunda yang runtuh sebelum selesai dibangun. Ya, kemarin Fauzi Bowo sudah datang ke sini untuk meninjau keadaan di jembatan Marunda ini dan mengatakan akan meminta kontraktor PT Bunga Tanjung Jaya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan rencana. Dan hal ini tentu saja menjadi kekhawatiran tersendiri karena jika tetap akan dilanjutkan pembangunan sesuai dengan rencana, maka akan terjadi sesuatu hal yang terlalu terburu-buru sehingga dimungkinkan jembatan ini pembangunannya tidak akan sebagus jembatan-jembatan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali kepada Anda di studio. Iya, terima kasih Maria Sarjana, dan itu tadi laporan langsung rekan reporter kita. Betul. Di Marunda, Jakarta Utara. Ya, semoga ini bisa segera diperbaiki ya supaya bisa selesai tepat waktu di bulan April. Dan proyek akan bisa terus berlangsung dan bisa diselesaikan pada April 2012 nanti. Dan Kompas Pagi akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrik Benecol mengandung plamstanol ester, turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. Hanya dengan 2 botol sehari, Nutrik Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Di sini, selebrita tulus berbagi cerita. Mengajak Anda semua untuk menatap dengan mata, berbincang dengan hati. Saat orang menghina kamu, orang kampung lo bisa apa? Tunjukkan bahwa kamu mampu. Di sini, Budiarto Sambasi cerdas menyebar inspirasi dari membahas isu aktual, juga tentang anak bangsa dengan prestasi yang membanggakan. Di sini, Panji mengulik bintang tamunya dari berbagai sisi dengan gaya khasnya yang cerdas dan santai. Ini bebe apa ini? Udah 8 tahun udah pakai ini ya. Dan di sini, segala masalah, Yusuf Kala siap menawarkan jalan keluar. Jadi tidak sulit benar ini sebenarnya swasembada. Percaya bangsa ini, percaya diri sendiri. Temui makna dan gali inspirasi di tiap perbincangan. Kompas, Inspirasi Indonesia. This is our moment. Feel the spirit for the passion of glory. Be the witness of Southeast Asia's biggest sporting events. In high-definition, detailed clarity, you don't want to miss.
Experience the winning spirit in 3D. Panasonic, ideas for life. Panasonic, proud to sponsor SEA Games 2011. Ada banyak inspirasi di tengah-tengah kita. Andi kalau mau mengembangkan, jadilah seperti mereka gitu. Berbagi sukses. Kompas, inspirasi Indonesia. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benecol. Mengandung plamstanol ester turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. Hanya dengan 2 botol sehari, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Nunun sudah tertangkap, kini KPK harus mencari hubungan Nunun dengan pemenangan Miranda. Mengurai benang merah antara Nunun dengan Miranda yang coba diuraikan Harian Kompas dalam edisi Senin 12 Desember 2011. Harian Kompas menyajikan foto Nunun yang menggunakan masker usai diperiksa hari Minggu dini hari. Nunun yang menjadi buruan KPK selama setahun terakhir akan menjadi kunci KPK untuk mengungkap siapa di balik kemenangan Miranda S. Gultom dalam pemenangan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Nunun bagaikan kotak Pandora yang akan membuka siapa saja yang terlibat di balik pemenangan Miranda. KPK diharapkan mampu membongkar siapa dan apa motivasi pemberi cek perjalanan yang telah menghukum anggota DPR penerimanya. Penghujung tahun 2011 telah tiba. Kompas menggoreskan catatan besar mengenai peristiwa yang terjadi di negeri ini. Salah satunya adalah SEA Games ke-26 di Palembang dan Jakarta, meski diwarnai dengan persiapan yang minim, akhirnya terselenggara juga. Kesuksesan lain adalah penangkapan Nazarudin dan Nunun Nurbaiti oleh KPK. Meski Nunun tidak ditangkap oleh KPK, komisi ini tetap berperan atas kepulangan Nunun di tanah air. Kompas juga mengangkat mengenai hak kaum miskin kota yang terabaikan. Banyak warga miskin Jakarta yang tidak terjangkau sistem pemenuhan hak ekonomi. Persoalan yang paling utama adalah pemerintah gagal memenuhi kebutuhan perumahan warga. Warga miskin kota menempati bantaran kali, pinggiran rel kereta, dan pemerintah masih saja sibuk memperhatikan hak sipil dan politik ketimbang hak ekonomi rakyat yang belum mendapatkan perhatian yang layak. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, kita kembali akan membahas mengenai editorial Harian Kompas Senin 12 Desember 2011. Dan telah hadir bersama saya di studio saat ini Redaktur Pelaksana Harian Kompas Budiman Tanurejo. Selamat pagi Mas Budiman. Pagi Teguh. Ya, apa kabar Mas hari ini? Baik. Mas, Kompas masih terus mengawal kasus Nunun dan ada kekhawatiran kasus cek perjalanan ini akan terhenti. Kira-kira bagaimana Kompas memandang mengenai hal ini, Mas? Ya, kekhawatiran tentunya ada ya. Karena menurut pengalaman dan pengamatan Kompas selama ini, orang-orang tersangka atau yang dipulangkan ke Indonesia kasus korupsi kemudian berakhir anti klimaks. Ya. Artinya kita melihat bagaimana Gayus Tambunan yang ketika pulang begitu heboh, tapi ketika selesai kemudian juga kempis ya. Kemudian Mas Sarudin ketika kepulangannya disambut meriah kemudian juga gembos. Dan sekarang Nunun Nurbaiti meskipun dari pimpinan KPK mengatakan tidak akan berhenti kepada Nunun. Ya kita akan menunggu. Tapi masalahnya kan bukan hanya KPK ini kan di era transisi ya. KPK yang lama ini akan segera berakhir kepemimpinannya dan kemudian akan digantikan oleh KPK yang baru. Arah penyelidikan bisa saja berubah, orang-orang baru meskipun ada Pak Busro mungkin penyidiknya tetap, tapi bagaimana kemudian ini momentum yang sangat baik gitu kan, sangat baik bagi KPK untuk mengungkapkan kebenaran yang baru setengah terbuka dan menggenapkan keadilan yang juga belum sepenuhnya datang gitu. Ya, di kasus cek pelawat BI ini kita lihat ada nama yang belum disentuh sama sekali, Miranda Gultom, dan sampai sekarang statusnya masih sebagai saksi. Kira-kira bagaimana Kompas memandang seharusnya KPK bisa mengurai kasus ini? Ya inilah logika hukum ya, logika hukum dan logika politik yang kadang-kadang bisa sangat berbeda ya. Artinya memang fakta ada Ibu Miranda terpilih sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Lalu ada fakta lagi Nunun ikut memberikan melalui Ari Malang Yudo memberikan cek perjalanan kepada sejumlah anggota DPR. Tapi relasi-relasi antara Ari Malang Yudo, Ibu Miranda dan Nunun Nurbaiti kan belum terungkap secara yuridis di pengadilan hubungannya seperti apa. Sehingga posisi KPK untuk mengungkap sebetulnya peran-peran yang dimainkan orang ini menjadi penting agar buku yang setengah terbuka itu kemudian lebih jelas apa peran masing-masing
masing-masing dan apa motivasinya kemudian ada pemberian cek perjalanan dan kemudian ada kemenangan Ibu Miranda. Begitu. Ya, ini ada yang menarik Mas dari pernyataan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah bahwa motif pemberian cek adalah dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur BI. Tetapi motif kemenangan Miranda sebagai gubernur belum diketahui. Nah, kira-kira Kompas memandang sebagai hal ini seperti apa nih Mas? Ya justru itu yang harus diungkap sebetulnya, ada relasi apa antara faktor Ari Malangyudo yang bekerja di tempatnya Ibu Nunun dan kemudian Ibu Nunun juga kenal dengan Miranda Gultom yang kemudian Miranda Gultom kemudian dia terpilih sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Nah, aliran uang yang diserahkan oleh Ali Malangyudo atas perintah Ibu Nunun kepada sejumlah anggota DPR itu sebetulnya motivasinya apa? Apakah sebagai ucapan terima kasih atau apa? Lalu kepentingan dari Ibu Nunun atau Ibu Miranda itu apa? Ini kan belum terungkap sebetulnya. Sehingga memang KPK kembali lagi harus mencari satu persatu lagi relasi dan bukti-bukti dan diharapkan sebetulnya Ibu Nunun yang mudah-mudahan sudah sembuh dari penyakit lupanya bisa menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi sehingga Ibu Nunun bisa menjelaskan apa yang terjadi dan ini akan membuka sebuah ruang yang lebih jelas apa yang terjadi dalam pemberian cek perjalanan dan kemenangan Ibu Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Nah, harapannya memang pada Ibu Nunun dan juga harapannya adalah kepada KPK itu sendiri. Artinya kita berusaha untuk beranjak ke tahap selanjutnya dari penyidikan yang selama ini sudah terjadi. Iya, karena logikanya memang beda sih. Logika hukum kan menuntut bukti ya, menuntut bukti, menuntut kesaksian, kemudian logika sosial, logika politik kan ya ucapan-ucapan akan dipandang sebagai sebuah kebenaran gitu. Baik, dan kita beralih ke yang selanjutnya nih Mas. Ini sekarang kita ada di penghujung tahun. Nah, Kompas sendiri sudah mencatat ada beberapa peristiwa penting tentunya. Kira-kira apa saja yang sudah dicatat oleh Kompas selama tahun 2011 ini, Mas? Ya, ini memang tradisi tahunan dari Kompas ya. Di bulan Desember Kompas akan selalu berupaya melihat peristiwa sepanjang tahun 2011 itu seperti apa dan apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa-peristiwa 2011 dan kemudian bagaimana modal sosial yang terbentuk pada 2011 ini kita angkat untuk memasuki 2012 yang sekarang kan memang kita melihat dari sisi politik seperti apa, besok akan kita lihat dari sisi ekonomi seperti apa, dari sisi humaniora seperti apa, sehingga inilah refleksi perjalanan. Nah, dalam bidang politik memang Kompas menangkap ya adanya stagnasi kehidupan bernegara ya, artinya ada kemandekan-kemandekan yang dikhawatirkan bisa menciptakan sebuah krisis otoritas demokrasi itu sendiri. Kita memang selalu gaduh, noise gitu, lalu terjadi kegaduhan politik, tapi miskin dalam substansi. Nah, itulah fakta-fakta besar. Padahal Indonesia punya modal sosial yang besar untuk beranjak dari 2011 ke 2012. Nah, inilah faktanya, ada pembahasan rancangan undang-undang pemilu yang belum selesai, ada korupsi yang diberantas tapi juga pada sisi lain ada yang membebaskan, ada problem desentralisasi yang masih terus menimbulkan sebuah permasalahan antara pusat dan Jakarta. Banyak hal yang kita soroti dan diharapkan kita bisa belajar dari 2011 kemudian beranjak pada tahun 2012 yang pasti akan lebih ramai. Ya, tentunya akan menarik melihat bagaimana Kompas mengangkat refleksi sepanjang tahun 2011 ini Mas ya. Dan kalau ini salah satu yang artikel ada di sini adalah mengenai hak kaum miskin kota terabaikan. Kompas melihat ada apa sih di balik hak yang terabaikan ini, Mas? Ya, ini memang tulisan tematik itu memang kita garap, itu berkaitan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia ya. Artinya kan 10 Desember itu terjadi Declaration of Human Rights dan kemudian kita menyoroti pada hak ekonomi sosial dan budaya ya. Hak ekonomi sosial dan budaya menurut saya ini adalah paling tertinggal sekarang. Hak ekonomi adalah hak akses terhadap orang-orang miskin, terhadap ekonomi, terhadap pekerjaan, terhadap rumah tinggal ini yang terabaikan. Itu yang kita angkat. Sementara pada hak sipil dan politik, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi begitu dominan, tapi justru terjadi nilai minus pada hak-hak ekonomi sosial budaya dan itu tercermin dalam hak kaum miskin kota yang masih hidup di bantalan kereta api, akses kesehatannya masih terganjal dan lain sebagainya, itu yang terjadi. Dan nanti memang selalu yang menjadi titik fokus dari pemerintah selama ini politik terus Mas ya. Jadi sebenarnya belum mendapat porsi yang lebih banyak mungkin untuk hak-hak dari warga miskin khususnya. Iya, kalau politik kan memang keran kebebasannya dibuka pasca reformasi. Kebebasan pers bukan main. Lalu kemudian hak berorganisasi dibuka, hak berpendapat dibuka. Tapi ketika masuk kepada hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya, justru ini adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan kepada mereka apa yang seharusnya mereka terima, ya, hak untuk hidup layak, hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak, hak untuk sekolah. Ini kan masih problematik meskipun konstitusi menetapkan bahwa budget negara itu 20% untuk pendidikan, tapi ya faktanya ya inilah yang masih terjadi begitu. Baik, tentunya menarik untuk kita bisa membaca selengkapnya Kompas edisi hari ini Mas ya. Dan kira-kira pemirsa tentunya akan melihat
mulai hari ini mungkin ada refleksi mengenai akhir tahun ini, Mas ya? Hari ini sampai seminggu ke depan dan kemudian nanti di akhir Rabu kita juga akan memulai lagi ekspedisi cincin api yang memasuki wilayah Agung dan Rinjani pada hari Rabu dan puncaknya pada hari Sabtu. Baik, tentunya akan menarik sekali untuk kita simak nanti untuk ke depannya, Mas. Baik, pemirsa, seperti itulah kira-kira jalannya ulas Kompas untuk edisi Kompas pagi hari ini dan kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Arisan tidak selalu tentang materi. Arisan Plus, pagi-pagi. Berbagi keceriaan, hiburan, banyak hadiah, dan berbagi informasi. Saksikan Arisan Plus di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey C. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Banyak yang seru dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Di Ensiklopedi Anak Nusantara. Kompas, Inspirasi Indonesia. The biggest marketing event in ASEAN strikes again. Markpasi presents Marcus Conference 2012. Welcome to the new chapter of marketing. Indonesia is riding high. Are you ready? 15 Desember 2011, pukul 7.30 pagi hingga 5.30 sore. Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, Pacific Place. Info lengkap 021 570 9719 atau klik www.marcusconference.com. Segala tentang selebriti di sini diungkap dengan jujur. Menatap dengan mata, berbincang dengan hati. Dan ini jauh lebih keras ya. Oh ini keras, saya kehilangan suami dan kehilangan partner nyanyi, dua-duanya. Kami menatapnya dengan mata dan mendengar lewat hati. Saksikan Mata Hati di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benecol Mengandung planstanol ester turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. hanya dengan 2 botol sehari. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Ada banyak inspirasi di tengah-tengah kita. Andi kalau mau mengembangkan, jadilah seperti mereka gitu. Berbagi sukses. Kompas, Inspirasi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Kompas Pagi Saudara, dan seperti biasa kita punya informasi dari daerah ya, dan kita akan sapa teman-teman yang ada di daerah. Dan pertama kita akan ke Bandung, ada rekan Rahmat Ibrahim yang sudah akan menyampaikan informasinya dari Bandung. Ya, selamat pagi Rahmat. Selamat pagi Widya, Tengku. Ya, hari ini Bandung seperti apa nih? Mendung, cerah? Lumayan agak mendung sih. Masih terus mendung ya sampai hari ini. Ya, ada informasi apa saja yang sudah siap dari Bandung, Rahmat? Silakan, ya, dari Bandung ada informasi diantaranya antusias warga tentang dalam rangka ingin melihat fenomena gerhana bulan total. Terima kasih. Mengawali berita pertama pemirsa, seorang ibu rumah tangga beserta kedua anaknya asal Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dinyatakan positif terjangkit virus HIV dikarenakan kondisi badan ketiganya terus melemah. Petugas kesehatan pun terpaksa merujuk ketiganya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Seorang ibu rumah tangga bernama YT 31 tahun dan dua anaknya yaitu RZ 11 tahun serta adiknya R 7 tahun, warga asal Desa Margahayu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena kondisi badannya terus melemah setelah ketiganya dinyatakan positif terjangkit virus HIV. Terungkapnya kasus tersebut berawal sejak 2008 lalu. Diperkirakan virus tersebut menular dari suaminya yang telah meninggal sejak 2006 lalu.
Penyakit mematikan tersebut kini telah menyerang kedua anaknya. Saat ini kondisi tubuh RZ yang masih duduk di kelas 4 SD sudah terlihat kurus akibat ketahanan tubuhnya sudah tidak stabil. Begitupun adiknya RV sudah tidak bisa berjalan akibat penyakit komplikasi TB paru dan HIV. Meningkatnya kasus HIV/AIDS di Tasikmalaya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya bersama LSM Peduli HIV/AIDS akan mendorong penderita untuk semangat dan melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mencegah tersebarnya virus mematikan tersebut. Dari Tasikmalaya, Dede Ibin melaporkan. Peristiwa gerhana bulan total ternyata mengundang antusias warga yang ingin menyaksikan langsung fenomena alam tersebut dengan mendatangi Observatorium Bosca di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bulan total terjadi di atas langit Bandung Sabtu malam. Ratusan warga mendatangi Observatorium Bosca di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kedatangan warga ke tempat ini guna menyaksikan fenomena alam gerhana bulan total yang merupakan fenomena alam yang kedua kalinya terjadi di tahun ini setelah yang terakhir terjadi pada Juni silam. Meski tertutup awan tebal, saat fenomena gerhana bulan sempat disaksikan secara kasat mata. Bahkan antusiasme warga terlihat saat warga Bandung yang memadati Observatorium Bosca tampak harus antri agar dapat menyaksikan fenomena gerhana bulan total ini secara sempurna melalui teleskop. Salah seorang peneliti Observatorium Bosca, Evan Irawan Akbar mengatakan, fenomena gerhana bulan biasa karena bulan mengelilingi bumi. Ada masanya bulan berada di belakang bumi, sehingga bulannya tampak menghilang. Ini total lunar eclipse, jadi gerhana bulan biasa, fenomena biasa. Karena bulan berputar mengelilingi bumi, sehingga ada masanya bulan itu ada di belakangnya bumi, tersembunyi di balik bayang-bayang bumi, sehingga bulannya akan tampak menghilang. Selain dapat disaksikan secara kasat mata, gerhana bulan total yang dapat disaksikan di atas langit di seluruh wilayah di Indonesia tersebut menjadi gerhana dengan durasi terpendek sejak 1 abad terakhir, yakni selama 51 menit. Dari Kabupaten Bandung Barat, Ahmad Fadilah melaporkan. Demikian Tengku Widya. Iya, Rahmat, tadi sempat ada satu berita mengenai gerhana bulan. Tentunya menarik sekali, di sini juga banyak warga yang antusias untuk menyaksikan gerhana tersebut. Apakah di Jawa Barat juga terlihat antusiasme yang sama? Bahkan di jalan-jalan sempat pada berkumpul begitu, Tengku. Ya, Rahmat sendiri sempat melihat tidak tuh kemarin? Nah, saya sedang berada di dalam ruangan sehingga tidak bisa melihat gerhana bulan. Wah, sayang sekali ya. Kita juga sebenarnya nggak sempat lihat sih kemarin waktu gerhana bulan terjadi. Mas Tengku, Mbak Widya, halo. Iya. Halo. Iya, bagaimana perkembangan Nunun yang sekarang ketangkap nih? Iya, sampai sekarang sih Nunun masih diperiksa oleh KPK ya secara intensif. Artinya kita masih belum bisa mengetahui kira-kira akan mengarah kemana penjalannya penyidikan terhadap Nunun ini, Rahmat. Ya, tapi yang jelas adalah proses hukumnya akan terus berjalan dan sekarang Nunun sudah berada di rumah tahanan Pondok Bambu. Iya. Ya, tentunya akan kita tunggu nanti proses hukum selanjutnya. Iya. Baik, ya terima kasih Rahmat atas laporan Anda untuk hari ini di Kompas Pagi. Dan kita dari Bandung kita beralih ke Surabaya. Sudah ada siapa di sana, Teguh? Di Surabaya sudah ada Sandi Priawan yang tentunya sudah siap juga untuk memberikan laporan dari Jawa Timur. Ya. Silakan Sandi. Terima kasih, selamat pagi, salam Nusantara. Dari Surabaya, Jawa Timur, kami telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Kita awali informasi pertama, memasuki musim pancaroba, 4 kabupaten di wilayah timur Pulau Jawa harus mewaspadai ancaman badai siklon tropis. Badai ini mengakibatkan perairan laut di Samudra Hindia Selatan Jawa mengalami gelombang tinggi dan disertai angin kencang. Berdasarkan catatan citra satelit BMKG di Stasiun Meteorologi Kelas 3 Banyuwangi, Jawa Timur, badai siklon tropis Australia akan berdampak ke sejumlah wilayah di ujung timur Pulau Jawa, seperti Kabupaten Banyuwangi, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Badai yang muncul antara akhir tahun 2011 dan bulan Maret 2012 ini mengakibatkan terjadinya gelombang tinggi dan angin kencang di perairan selatan Pulau Jawa. Diperkirakan hingga beberapa hari ke depan, kondisi gelombang laut di perairan Samudra Hindia, perairan Selat Bali bagian selatan, serta perairan di wilayah penyeberangan Ketapang Gilimanuk akan mencapai 1,5 meter dengan kecepatan angin mencapai 32 km per jam.
Siklon tropisnya itu masih pergerakannya sejajar dengan Pulau Jawa, tentu saja masih akan membawa dampak atau efek cuaca buruk. Tapi kalau menjauh dari pantai selatan Jawa, itu tentu berangsur-angsur akan menghilang cuaca buruk. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Pepatah itu sangat tepat bagi pasangan suami istri Burawi dan istrinya Ari Rahayu. Berbekal dari pengalamannya bekerja di sebuah pabrik mainan di Surabaya, warga Lumajang, Jawa Timur ini mencoba mengembangkan pengalaman dengan membuat aneka kerajinan mainan anak edukatif. Burawi dan istrinya Ari Rahayu Siswantini, warga Kelurahan Rogontunan, Lumajang ini menyulap rumahnya menjadi gudang pembuatan kerajinan aneka mainan anak. Aneka mainan yang dihasilkan pasangan suami istri ini berupa bongkar pasang, rumah-rumahan, geometri, balok bangun, dan aneka mainan lainnya. Untuk membuat mainan ini terlebih dahulu kayu atau MDF ini digergaji sesuai dengan pola yang diinginkan. Kayu yang dihaluskan kemudian disambung, kemudian dilanjutkan dengan penjemuran. Langkah selanjutnya kayu dicat sesuai dengan motif mainan yang diinginkan. Setelah dicat, kayu tersebut dirangkai menjadi mainan anak yang kreatif dan mendidik. Hasil karya ini tak luput dari pengalaman pasangan Surawi dan Ari Rahayu saat bekerja di sebuah perusahaan mainan di Surabaya. Apa yang saya dapatkan di perusahaan itu, saya pikir terus, akhirnya saya terapkan di rumah. Setelah saya beberapa puluh tahun ikut di perusahaan, saya keluar, terus bapaknya punya ide, ayo saya punya kreatif sendiri, tolong dikembangkan. Hasil kerajinan mainan ini sangat diminati oleh anak-anak, sebab mainannya tidak membosankan dan mendidik serta melatih kecerdasan anak. Ya, untuk permainan ini yang kalau ini yang pertama. Ya, kalau itu jadi untuk menempatkan kalau yang tepat tatanan anak. Cocok untuk balita ya. Ya. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp7.500 hingga Rp150.000 sesuai dengan bahan dan kerumitan pembuatannya. Bukan hanya di Lumajang saja, namun karyanya sudah dipasarkan ke Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan Kalimantan. Namun sayang saat ini mereka mengalami kendala kekurangan modal dan pemasaran. Untuk itu mereka berharap pemerintah setempat untuk bisa memberikan bantuan modal dan membantu strategi pemasaran yang tepat. Abdul Rahman, Lumajang, Jawa Timur. Demikian informasi dari Surabaya, Jawa Timur. Kita kembali ke Studio Kompas, Jakarta. Ya, terima kasih Sandi atas laporan Anda dari Jawa Timur ya. Dan kita selanjutnya sekarang ada dari mana lagi, Teguh? Semarang, dan di Semarang sudah ada rekan Arizona Gali. Dan langsung saja kita sapa. Silakan Gali. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Dari Semarang ada beberapa informasi yang menarik yang akan kami hadirkan. Dan berikut liputan selengkapnya. Di beberapa tempat, limbah pengolahan tahu kerap dikeluhkan karena menghasilkan aroma tidak sedap. Namun berbeda dengan yang ada di Seruan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, air limbah tahu bisa dijadikan biogas sebagai pengganti gas LPG yang bisa dimanfaatkan warga sekitar. Awalnya, Moromi sering diprotes oleh tetangganya. Limbah yang dihasilkan dari pabrik tahu miliknya telah mencemari lingkungan Desa Seruan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Romi kemudian berpikir untuk mengolah limbah tahu menjadi energi biogas. Dengan modal awal 10 juta rupiah, Romi membangun bak penampungan yang mampu menampung 18.000 kubik limbah tahu. Selain itu, Romi juga membuat instalasi paralon besar untuk limbah dan paralon kecil yang berfungsi mengalirkan biogas. Bak penampungan yang telah diisi limbah tahu ditutup rapat agar terjadi fermentasi. Biogas yang dihasilkan kemudian disalurkan ke kompor melalui sebuah paralon kecil. Nyala api biogas limbah tahu ini berwarna biru, tidak pernah meledak dan aman digunakan. Meskipun sebenarnya mampu mensuplai gas untuk 12 rumah, namun saat ini biogas limbah tahu baru dimanfaatkan oleh 4 rumah. Pertama, prinsip dasar saya adalah untuk menanggulangi polusi udara.
kemudian disalurkan ke kompor melalui sebuah paralon kecil. Nyala api biogas limbah tahu ini berwarna biru, tidak pernah meledak dan aman digunakan. Meskipun sebenarnya mampu mensuplai gas untuk 12 rumah, namun saat ini biogas limbah tahu baru dimanfaatkan oleh 4 rumah. Pertama, prinsip dasar saya adalah untuk menanggulangi polusi udara, karena hasil dari limbah tahu benar-benar menyengat baunya, sehingga dengan menggunakan biogas ini akan menghilangkan bau dan menetralisir bau. Dan bau itu saya manfaatkan, saya gunakan untuk menimbulkan sumber api, bisa digunakan untuk memasak dan kebutuhan rumah tangga. Limbah tahu padat yang dihasilkan dari bak penampungan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Hendro Teguh, Kompas, Kabupaten Semarang. Menyadap aren bukanlah pekerjaan yang mudah. Seorang penyadap harus cekatan memanjat pohon aren yang tingginya antara 10 hingga 15 meter untuk bisa mendapatkan nira. Namun, jika pekerjaan itu sudah ditekuni, maka faktor usia bukanlah menjadi penghalang. Karoni, warga Dusun Compok, Kelurahan Kalisidi, Ungaran, Kabupaten Semarang, telah menjalani puluhan tahun sebagai penyadap pohon aren. Dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang jaraknya sekitar setengah kilometer dari rumahnya, Karoni mulai mendatangi satu persatu pohon aren yang akan ia sadap. Untuk mendapatkan nira, lelaki 53 tahun ini harus memanjat pohon aren berumur puluhan tahun setinggi 15 meter. Meski usia sudah lebih dari setengah abad, namun kakinya terlihat masih kuat untuk memanjat pohon aren. Setelah mendapat nira dari pohon pertama, selanjutnya ia pindah ke pohon lain untuk memenuhi 6 berumbung bambu miliknya. Nyadap aren itu ada musimnya nggak? Ya, ada. Musim apa aja? Musim kemarau ya. Kalau saat ini hasilnya banyak nggak? Ya, banyak dapat sedikit. Kenapa Pak itu? Ya, ini dimakan tawon. Ya. Ini rata-rata sehari dapat berapa Pak? Kilonan. Ya, paling ya 3 kilo. Setibanya di rumah, sang istri, Sumiana, langsung mengolah air nira untuk dijadikan gula aren. Proses pengolahan menjadi gula aren ini memakan waktu hingga 5 jam. Gula aren yang sudah dicetak selanjutnya dijual seharga Rp12.000 per kilonya. Cipiri Roy, Kompas, Semarang. Demikian berita yang bisa kami sampaikan dari Semarang, Jawa Tengah, dan kini kita kembali ke studio Kompas TV Jakarta. Ya, terima kasih Gali atas laporannya, dan itu artinya terakhir ya laporan dari teman-teman kita yang ada di daerah untuk hari ini. Dan sekarang kita masih punya berita-berita lainnya juga, termasuk dari arena olahraga yang akan dibawakan oleh rekan kita Glory Oyong. Glory Oyong. Ya, Glory. Iya. Apa segar sekali hari ini tampaknya ya. Iya, nanti ada berita olahraga dari dunia sepak bola dan juga dari dunia tinju yang akan kita sampaikan ke saudara yang ada di rumah. Baik, tentunya akan menarik sekali ya informasi yang nanti akan Glory sampaikan selepas jeda pariwara berikut ini tentunya. Dan saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Untuk semua anak-anak Indonesia, ayo belajar dan bermain bersama. Di negeri ini ada banyak yang bisa kita pelajari. Bermain sambil menambah pengetahuan di Ensiklopedia Anak Nusantara. Kunjungi jalan di mana kita bisa bernyanyi, menari, dan belajar bersama karakter favorit kita. Di jalan sesama, benda di sekitar kita ternyata punya fungsi yang tak terduga loh. Nantikan Science is Fun. Semuanya hanya di Kompas Junior, spesial untuk anak Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh.
Banyak yang seru dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Di Ensiklopedi Anak Nusantara. Kompas, inspirasi Indonesia. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benekol. Mengandung Plamstanol ester turunkan kolesterol sehat hingga 11% dalam 2 minggu. Hanya dengan 2 botol sehari, Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Arisan tidak selalu tentang materi. Arisan Plus, pagi-pagi, pagi-pagi. Berbagi keceriaan, hiburan, banyak hadiah, dan berbagi informasi. Saksikan Arisan Plus di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia. Salam olahraga, kita awali berita olahraga dari dunia sepak bola mancanegara. Laga penuh drama dan tensi yang tinggi terjadi di Santiago Bernabeu Senin dini hari. Dua raksasa La Liga kembali bersua dalam tajuk El Clasico, Real Madrid versus Barcelona. Los Blancos yang menangi 11 pertandingan kembali takluk di tangan El Barça dan posisi di puncak klasemen harus rela dikudeta skuad Pep Guardiola. 163e Clasico en Liga. Le Barça le ballon dans les pieds, premier ballon pour Victor Valdés. Rekor 11 kemenangan beruntun Real Madrid di La Liga Primera terhenti saat menjamu Barcelona di Santiago Bernabeu. Los Blancos yang tampil agresif sejak awal laga sempat memimpin melalui Karim Benzema. Ouverture du score, Karim Benzema. Ouverture du score. Namun Barça mampu menyamakan kedudukan di menit ke-30 saat Alexis Sanchez mampu mengkonversi asis dari Lionel Messi. Skor 1-1 menutup 45 menit pertama. Alexis Sanchez à la demi-heure de jeu. Messi di menit ke-53 babak kedua, jugador Katalan membalikkan keadaan saat tendangan Xavi Hernandez dari luar kotak penalti membentur Marcelo. Dan arah bola berubah ke gawang tanpa mampu dibendung Iker Casillas. 1-2 Barça memimpin. Di menit ke-66, Cesc Fabregas mencetak gol ketiga bagi Barça. Crossing Alves disundul Fabregas dan masuk ke gawang Real Madrid. Skor 1-3 untuk Messi dan kawan-kawan. Jual beli serangan terus terjadi, namun hingga laga berakhir, kemenangan Barça tetap bertahan. Dan dengan hasil ini, kedua tim sama-sama mengumpulkan nilai 37. Namun Madrid masih menyisakan satu laga lebih banyak dibandingkan dengan Barça. Kini kita beralih ke informasi sepak bola dari tanah air. Persija menaklukkan Persiram yang menjadi tuan rumah di kompetisi Indonesia Super League. Persija mengalahkan Persiram dengan skor telak 6-0. Dalam ajang Indonesia Super League, Persiram Raja 4 yang menjadi tuan rumah dengan meminjam kandang Persela Lamongan karena kurang layaknya stadion mereka, Persija berhasil memecah kebuntuan di menit ke-19. Pemain Persija merobek jala gawang Herman Batak melalui kaki Robertino Puliera. 5 menit kemudian, pada menit ke-24, Bambang Pamungkas kembali memanfaatkan bola muntah dari penjaga gawang Persiram Raja 4 dan membuat kedudukan Persija di atas angin. 2 menit pasca gol Bambang Pamungkas pada menit ke-26, Juan Syah kembali menjebol gawang Persiram Raja 4. Kedudukan menjadi 3-0 untuk Persija hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Persija kembali mencetak gol ke gawang Persiram. Pada menit ke-57, Ramdhani Lestaluhu berhasil menambah kemenangan Persija menjadi 4-0. Di menit ke-62, pesta Persija belum juga usai. Persija menambah keunggulan melalui kaki Ismet Sofyan. Dan menit ke-82, Rahmat Afandi menutup kemenangan Persija dengan skor 6-0
setelah berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari tengah lapangan. Hingga peluit panjang ditiupkan menandai pertandingan telah berakhir, anak asuh Bambang Nurdiansah tidak dapat membalas satu gol pun ke gawang Persija. Yusti Rubiantika, Lamongan, Jawa Timur. Masih dari sepak bola tanah air, kesebelasan Semen Padang meraih poin penuh setelah mempermalukan tuan rumah Persebaya Surabaya dengan skor 0-1 pada pertandingan lanjutan Liga Primer Indonesia di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Ketika laga yang baru berjalan 4 menit, Semen Padang mampu menciptakan gol yang dicetak pemain timnas U23 Fernandan Sinaga yang memanfaatkan kesalahan lini belakang Persebaya Surabaya. Gol cepat Semen Padang membuat pemain Persebaya Surabaya meningkatkan serangan. Hingga babak pertama usai, skor masih bertahan 0-1 untuk tim tamu Semen Padang. Di babak kedua, Persebaya Surabaya tampil agresif dengan menekan pertahanan Semen Padang. Namun sejumlah peluang yang dihasilkan gagal dimanfaatkan pemain Persebaya Surabaya menjadi gol. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor tidak berubah untuk kemenangan tim tamu Semen Padang. Ya, klub Liga Super Cina Shanghai Shenhua mengklaim salah satu bintang Chelsea Nicolas Anelka segera menjadi pemain mereka. Kepastian didapat setelah negosiasi kontrak berakhir dengan kesepakatan. Transfer Anelka tinggal tahap finalisasi, yaitu penandatanganan kontrak oleh sang striker dari Prancis. Kesepakatan antara Anelka dan Shenhua memang tidak dirilis secara pasti. Akan tetapi dikabarkan Anelka akan dikontrak dengan durasi 3 tahun. Anelka yang akan menjadi pemain termahal di Cina memulai debutnya tahun depan. Selain Shenhua, Anelka juga diminati beberapa klub Inggris, diantaranya West Ham United dan juga beberapa tim sepak bola Liga Cina diberitakan berminat merekrut rekan Anelka di Chelsea, yaitu Didier Drogba dan Alex. Klub Jepang Kashiwa Reysol melaju ke semifinal kejuaraan dunia antar klub. Kashiwa mengalahkan klub Meksiko Monterrey 4-3 dalam drama adu penalti yang menegangkan. Pertandingan berjalan seru dan menarik. Monterrey nyaris membobol gawang Reysol setelah tendangan striker Chili Humberto Suazo dari jarak dekat membentur gawang Reysol. Reysol berhasil unggul lebih dulu melalui tendangan spektakuler striker Brazil Leandro Dominguez yang juga pemain terbaik J-League tahun ini. Monterrey tak tinggal diam. 5 menit kemudian Suazo membalas gol Reysol, skor imbang 1-1. Hingga babak kedua berakhir, skor masih tetap 1-1. Di babak adu penalti, kiper Kashiwa Takanori Sugeno berhasil menyelamatkan penalti dari Luis Perez. Pemain Reysol Ryohei Hayashi berhasil mengantarkan Kashiwa menjadi klub ketiga yang melaju ke semifinal Piala Dunia antar klub berkat tendangan penaltinya. Di semifinal, Reysol akan bertemu dengan Santos yang merupakan juara Amerika Latin. Kita beralih ke arena tinju. Petinju Inggris Amir Khan kehilangan 2 gelar juara dunianya setelah kalah angka tipis dari penantangnya Lamont Patterson. Pertandingan yang memperebutkan 2 gelar juara WBA dan IBF antara Amir Khan melawan Lamont Patterson berlangsung ketat. Sepanjang pertandingan, kedua petinju terus melakukan jual beli pukulan. Amir Khan sempat menjatuhkan lawannya di ronde pertama. Namun wasit sempat mengurangi angka Khan karena mendorong Patterson. Dua wasit memberi kemenangan Patterson dengan skor tipis 112-113. Satu wasit lagi memenangkan Khan dengan 114-111. Hasil ini mengecewakan Khan. Ia menganggap wasit memihak Patterson. I knew straight after the 12th round, we won that fight. I mean, the ref wasn't on my side. I mean, every time Lamont kept putting his head down, I kept looking at the ref saying, come on ref, do something. But then as soon as I had to hold him down there because I didn't want him to come back with the head, so he might headbutt me. The referee kept penalising me. I mean, like I said, I was up against the referee and him, but no excuses. I mean, people who were watching on HBO, Sky TV, they all know what the fight was all about. They know I'm a warrior. I'll come back stronger, and that's the reason I want to rematch straight away, just to prove to everyone that, look, let's be fair. Let's have it somewhere, somewhere normal, like somewhere like Vegas. I'm not from there. He's not from there, so let's have it in Vegas next. Or if he has balls, let's have it in the UK. I don't think he'll want to take the fight next, but I'm here, I'm ready, and I want my 2 titles back.
I'm a fighter, not a referee. Like I said, I wasn't really caught up into that. I was focused on calm and winning the fight and executing my game plan. So that's what I was focused on. Maybe if talk to me a week from now and I watch the tape, I can probably give you a better answer. Demikian informasi dari dunia olahraga yang kami himpun di Kompas Pagi hari ini. Dan Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi dari nasional dan mancanegara sesaat lagi. Di sini, selebrita tulus berbagi cerita. Mengajak Anda semua untuk menatap dengan mata, berbincang dengan hati. Saat orang menghina kamu, orang kampung lo bisa apa? Tunjukkan bahwa kamu mampu. Di sini, Budiarto Sambasi cerdas menyebar inspirasi dari membahas isu aktual, juga tentang anak bangsa dengan prestasi yang membanggakan. Di sini, Panji mengulik bintang tamunya dari berbagai sisi dengan gaya khasnya yang cerdas dan santai. Ini bebe apa ini? Udah 8 tahun udah pakai ini ya. Dan di sini, segala masalah, Yusuf Kala siap menawarkan jalan keluar. Jadi tidak sulit benar ini semuanya swasembada. Percaya bangsa ini, percaya diri sendiri. Temui makna dan gali inspirasi di tiap perbincangan. Kompas, Inspirasi Indonesia. The biggest marketing event in ASEAN strikes again. Markpasti presents Marcus Conference 2012. Welcome to the new chapter of marketing. Indonesia is riding high. Are you ready? 15 Desember 2011, pukul 7.30 pagi hingga 5.30 sore. Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, Pacific Place. Info lengkap 021 570 9719 atau klik www.marcusconference.com. Temukan berjuta takjub di petualangan Cahyo Alcantara. Inilah serial ekspedisi yang menggali luar biasanya negeri. Dengan peralatan dan teknik tingkat tinggi, kami persembahkan Teroka setiap Senin jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Banyak yang seru dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Bermain dengan alam, dan banyak kegiatan lain mereka yang sangat menyenangkan. Di Ensiklopedi Anak Nusantara, di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benecol Mengandung planstanol ester, turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. hanya dengan 2 botol sehari. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Kami hadirkan sesuatu yang inspiratif sebelum menutup malam Anda. Ikuti perjalanan orang yang berhasil meraih sukses. Kami berbagi rahasianya. Arbain Rambe siap berbagi tips dan trik fotografi. Perkembangan teknologi melaju semakin pesat. Kami berbagi informasinya. Berbagi cerita tentang sisi lain Indonesia, penyakit masyarakat yang solusinya ada di tangan kita. Berbagi peduli, seperti apa keadaan bumi saat ini di bumi kita. Berbagi informasi dunia ekonomi dan mengulas dengan cara cerdas. Jadi, luangkan waktu Anda setiap hari jam 11:30 malam. Saksikan hanya di Kompas, Inspirasi Indonesia. Kebakaran hebat Minggu sore terjadi di Makassar. Sebuah gudang plastik di Kecamatan Talo ludes terbakar.
Meski warga bersama petugas pemadam kebakaran bahu-membahu melakukan pemadaman, kobaran api sulit dijinakkan. Selain disebabkan lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, banyaknya barang di dalam gudang yang mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung lama. Warga sekitar pun memindahkan perabotannya khawatir api terus menjalar. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas melakukan pemadaman selama 6 jam. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada mesin pengolahan. Ribuan anggota perguruan pencaksilat di Madiun, Jawa Timur merayakan acara Suran Agung dengan menggelar konvoi di sepanjang jalan di pusat kota. Iring-iringan peserta konvoi sempat berhenti saat ada kelompok lain mencoba menantang. Beruntung ratusan polisi dan TNI sigap sehingga bentrokan tidak sampai terjadi. Meski pengamanan sangat ketat, warga masih khawatir konvoi ribuan pendekar tersebut akan menimbulkan keributan dan pengerusakan rumah warga seperti tahun-tahun sebelumnya. Ribuan warga Pariaman, Sumatera Barat Minggu sore tumpah ruah di jalan, mengikuti tradisi Hoyak Tabui atau tradisi menyambut bulan Muharram dan penghormatan kepada cucu Nabi Muhammad Hasan Hussein yang wafat dalam Perang Karbala. Perayaan dimulai dengan mengarak 2 tabui yang berbentuk seperti menara dari pusat kota menuju pantai Gondoria. Prosesi tabui baru berakhir setelah warga memperebutkan benda-benda di dalam tabui dan menghanyutkan ke dalam laut. Tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun ini masih dilakukan. Selain melestarikan warisan leluhur, juga untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Tim Kompas Daerah. Anda masih bersama Kompas Pagi Saudara, dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami akan hadirkan berbagai macam informasi di hari ini untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini. Dan di antaranya ada dari Gunung Gamalama yang aktivitas terakhir. Gunung api Gamalama di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Minggu sore kembali meletus. Ya, ketinggian letusan abu yang keluar dari puncak Gunung Gamalama ini diperkirakan mencapai 1.000 meter dan mengarah ke Kecamatan Kota Ternate Selatan. Aktivitas Gunung Gamalama yang sempat terhenti 2 hari lalu, Minggu sore tadi kembali mengeluarkan letusan abu vulkanik. Meletusnya Gunung Gamalama disertai dengan gempa letusan yang terjadi pada pukul 17.57 waktu Indonesia Timur, dengan lama gempa sekitar 15 menit. Sebagian warga yang tinggal di sekitar kaki Gunung Gamalama seperti Mari Kurubu dan Moya keluar rumah dan mengantisipasi berbagai kemungkinan adanya letusan susulan. Status Gunung Gamalama masih siaga level 3. Warga diminta untuk tetap waspada dan dilarang untuk mendekati Gunung Gamalama dalam radius 2,5 kilometer. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini aktivitas Gunung Gamalama, kita sudah terhubung dengan kontributor Kompas Sutarman di Maluku Utara. Halo Sutarman. Ya, halo. Ya, bisa Anda langsung laporkan bagaimana sekarang aktivitas Gunung Gamalama setelah letusan, pasca letusan? Ya, baik. Gunung Gamalama yang sempat menunjukkan aktivitasnya sore kemarin, sekitar pukul 17.57 waktu Indonesia Timur, dengan mengeluarkan semburan abu vulkanik setinggi 1.000 meter. Pagi ini terlihat kembali mengalami penurunan dengan semburan asap yang mulai menurun, kurang lebih 50 hingga 100 meter. Widya dan Teguh. Ya, bagaimana dampak letusan ini terhadap aktivitas warga dan bagaimana juga aktivitas di misalnya seperti Bandar Udara Sultan Baabullah yang kemarin sempat ditutup, Sutarman? Ya, aktivitas warga yang sore kemarin terlihat panik, pagi ini terlihat cukup normal karena Gunung Gamalama yang sudah tidak mengeluarkan semburan abu vulkanik. Sementara aktivitas bandara sendiri hingga pagi ini terlihat tidak kembali ditutup karena letusan Gunung Gamalama yang mulai normal. Terlihat maskapai penerbangan yakni Garuda, Express Air, dan Batavia Air siap untuk diterbangkan pagi ini. Widya dan Teguh. Ya, baik. Terima kasih Sutarman atas laporan Anda dari Ternate, Maluku Utara ya. Dan tentunya kita berharap kondisi terus berangsur membaik di sekitar Gunung Gamalama tentunya. Dan warga supaya tidak panik dan tapi tetap waspada ya untuk menjaga-jaga apa saja yang bisa terjadi nantinya. Ya. Dan sekarang kita akan jeda pariwara sejenak. Kami akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi.
Di sini, selebrita tulus berbagi cerita. Mengajak Anda semua untuk menatap dengan mata, berbincang dengan hati. Saat orang menghina kamu, orang kampung lo bisa apa? Tunjukkan bahwa kamu mampu. Di sini, Budiarto Sambasi cerdas menyebar inspirasi dari membahas isu aktual, juga tentang anak bangsa dengan prestasi yang membanggakan. Di sini, Panji mengulik bintang tamunya dari berbagai sisi dengan gaya khasnya yang cerdas dan santai. Ini bebe apa ini? Udah 8 tahun udah pakai ini ya. Dan di sini, segala masalah, Yusuf Kala siap menawarkan jalan keluar. Jadi tidak sulit, benar ini semuanya swasembada. Percaya bangsa ini, percaya diri sendiri. Temui makna dan gali inspirasi di tiap perbincangan. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Segala tentang selebriti diungkap dengan jujur. Tapi dia gak pernah sedih. Mata hati di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benecol Mengandung planstanol ester turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. hanya dengan 2 botol sehari. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Bayu Purnomo Jati. Ada kapten timnas kita nih di sini. Tiket sampai final. Gitu dong, optimis. Bayu, dua. Saya perkenalkan pelatih baru kalian, Pak Wisnu Bramastya. Tim Garuda harusnya semua posisi bagus. Karena kita ditakdirkan untuk terbang tinggi. Ini teman baru kita, Yusuf Matutu dari Makassar. Mulai hari ini, Yusuf nginep di rumah gua. Nilai beberapa mata pelajaran di bawah rata-rata. Jangan sampai ibu minta kamu milih antara sekolah atau sepak bola. Serius, Bay. Kita udah lumayan ketinggalan. Ini tugas penting. Gue punya tugas negaranya. Ini turnamen ASEAN. Lu tuh kaptennya, Bay. Harus ngasih contoh. Selama gue jadi kapten, apa coba? Kita nggak pernah menang. Berbahaya, Bu. Berbahaya, Bu. Nembak ke gawang kita, bukan. Rumusnya jelas. Sepak bola butuh kerja keras, boy. Indonesia! No drug, no alkohol. Lebih baik minum es cendol daripada benjol. Terima kasih Anda masih bersama Kompas Pagi Saudara. Duka mendalam dialami keluarga dan kerabat almarhum Sondang Hutagalung, mahasiswa Universitas Bung Karno, Jakarta, yang meninggal karena luka bakar cukup parah akibat bakar diri di depan Istana Negara Rabu lalu. Salah satu rekan almarhum jatuh pingsan saat peti jenazah diturunkan ke liang kubur. Sebelum dimakamkan, Sondang disemayamkan di aula kampus Universitas Bung Karno sebagai bentuk penghormatan terakhir dari pihak kampus. Suasana haru mewarnai prosesi penghormatan terakhir oleh pihak keluarga dan kerabat dekat Sondang Hutagalung di rumah duka Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat pagi tadi. Ibu Sondang, Saordami Sipahuta, tak kuat menahan haru melihat jenazah anak bungsunya yang tewas setelah melakukan aksi bakar diri di depan Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu silam. Sebelum dimakamkan, jenazah mahasiswa semester 8 ini dibawa menuju Universitas Bung Karno untuk disemayamkan di aula kampus sebagai bentuk penghormatan terakhir pihak kampus.
Jenazah Sondang lalu dibawa ke pemakaman umum Pondok Kelapa, Jakarta Timur diiringi sanak keluarga serta rekan-rekan Sondang. Isak dan tangis mengiringi kepergian Sondang untuk selamanya. Salah satu rekan almarhum bahkan jatuh pingsan saat peti jenazah diturunkan ke lubang kubur. Kedua orang tua almarhum Sondang Hutagalung, Pirto Hutagalung dan Saurdame Sipahutar telah mengikhlaskan kepergian anak terakhir mereka. Saya kurang mengerti psikologi, terus di situ saya nggak sampai di situ. Sondang Hutagalung adalah mahasiswa semester akhir Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta. Sondang dikenal aktif di organisasi pergerakan mahasiswa. Sondang menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi Himpunan Aksi Mahasiswa Marhenis untuk Rakyat Indonesia atau Hammurabi. Ia juga bergabung dengan komunitas Sahabat Munir. Tim Liputan Kompas, Jakarta. Ya, saudara, bakar diri di depan Istana Merdeka yang dilakukan almarhum Sondang Hutagalung mengundang duka dan keprihatinan banyak pihak. Sebagian pihak memaknai aksi yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah dan wujud patriotisme. Tapi di sisi lain ada pula yang menilai bakar diri yang dilakukan almarhum Sondang tidak tepat dilakukan, bahkan cenderung sia-sia karena tidak akan memiliki dampak signifikan bagi perubahan. Sebagian pihak juga masih mempertanyakan motif almarhum yang tidak meninggalkan surat untuk penjelasan pilihannya itu. Untuk membahas lebih jauh tentang fenomena bakar diri ini dan bagaimana sosok almarhum Sondang semasa hidupnya, telah hadir di studio sosiolog dari Universitas Indonesia, Mas Imam Prasojo, dan rekan almarhum Sondang, mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Denny Ardiansyah. Selamat pagi, Mas Imam, Denny, dan juga ada Jati dari Aliansi. Pagi, ya, jaringan kampus begitu ya. Nah, saya ke Mas Imam dulu ini. Mas Imam, kalau melihat dari fenomena ini, apa sebenarnya yang terpotret atau terlihat dari kejadian ini ketika seorang mahasiswa tiba-tiba melakukan aksi bakar diri depan istana yang merupakan simbol negara, Mas Imam? Ya, kalau kita melihat dari peristiwa-peristiwa yang serupa ya, yang dulu juga pernah dilakukan pada saat sekelompok biksu ya di Vietnam dulu waktu zamannya rejim otoriter di sana, itu dia melakukan hal yang sama, dan bahkan baru-baru ini di Tibet misalnya juga dilakukan hal seperti itu. Ini kan adalah gambaran sebuah ekspresi ekstrim dari protes seseorang itu terhadap lingkungannya. Dalam hal ini adalah biasanya terkait dengan pemerintah yang dianggapnya itu tidak adil, yang dianggapnya otoriter, melakukan kesewenang-wenangan. Biasanya ungkapan ekstrim itu dilakukan seperti itu. Ya, dan kita bisa melihat bahwa ini merupakan salah satu tindakan bisa dikatakan altruistik ya, ketika seseorang merasa sangat putus asa, kemudian melakukan tindakan yang dia anggap sebagai tindakan heroik gitu. Bagaimana, Mas Imam? Ya, jadi ini adalah kebalikan ya dari protes itu seringkali dilakukan dengan misalnya melakukan menyakiti orang lain atau merusak pihak lain. Kalau ini adalah merusak dirinya sendiri dengan harapan didengar oleh orang lain. Dan ini menjadi sebuah cara-cara, dan sekarang ini sebenarnya sudah 500 lebih ya. Ada seorang peneliti yang mengatakan bahwa yang dia lakukan itu lebih dari 500 peristiwa seperti ini, dan itu akan terus bergulir menjadi sebuah sengatan terhadap siapapun yang dituju. Ya, dan ini bisa dibilang peristiwa itu adalah merupakan, kalau dibilang bisa merupakan pesan dari seberang istana begitu ya, ketika ini dilakukan menjadi sebuah tamparan bagi pejabat negara begitu. Dan ini juga bisa jadi adalah sebuah refleks atau sebuah gambaran tidak berjalannya sebuah dialog. Nah, jadi udah pusing lah, ini gimana caranya mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, dan itu tidak tersalurkan. Akhirnya protesnya secara simbolik dan itu ekstrim. Karena itu akan menjadi sebuah gambaran tentang simbol apa yang harus diekspresikan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya gitu. Nah, itu simbolnya adalah dengan melakukan self-immolation tadi. Betul. Atau aksi bakar diri. Ya,
Kita beralih ke rekan-rekan dari Sondang dulu Pak Imam. Nah Mas Denny ya, sejauh mana sih sebenarnya mengenal sosok Sondang ini dan apakah memang dia sebelumnya dikenal sebagai sosok yang aktivis yang memang sangat keras begitu memperjuangkan hak-hak rakyat dan terutama menyuarakan suara rakyat melalui aksi unjuk rasa semacam ini? Pertama, aku kebetulan satu angkatan ya dengan Sondang walaupun beda fakultas. Dia fakultas hukum, aku fakultas ilmu sosial politik. Sejak ku kenal Sondang ini pada waktu kuliah memang biasa-biasa saja. Tapi kemudian beberapa semester naik-naik dan sebagainya itu Sondang ini aktif di beberapa diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Kontras. Dan kebetulan Sondang sendiri merupakan ketua dari organisasi Hammurabi ya, Hammurabi. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa Sondang ini adalah sosok yang sering juga mendampingi kasus-kasus rakyat dan aktif juga di kasus-kasus pelanggaran HAM, ya. Terus kemudian juga aktif juga di aksi Kamisan yang dilakukan oleh Kontras. Nah, aku yakin bahwa beginilah logikanya. Sondang pasti pernah ke istana, Sondang pasti pernah ke DPR, Sondang pasti pernah ke lembaga-lembaga negara. Dari sekian rentetan yang pernah Sondang datangi, pasti tidak menuai jawaban-jawaban yang pasti. Seperti itu. Timbullah sebuah kekecewaan. Nah, kekecewaan itu pun sama dengan kita-kita juga. Seperti itu. Nah, makanya kita bisa dapat lihat bahwa tindakan Sondang ini tindakan yang sangat luar biasa. Benar tadi Bang Imam katakan bahwa biasanya orang melakukan aksi itu kalau tidak merugikan orang lain, kalau tidak merusak orang lain, ya. Tapi bagi kita melihatnya ini Sondang ini mampu mengorbankan dirinya. Oke. Tapi untuk demi perubahan ini. Oke, sekarang kita ke Mas Jati ya dari jaringan kampusnya. Setelah melihat aksi yang dilakukan oleh Sondang ini, nah apa yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya melihat aksi dari Sondang ini, Mas? Saya kira Sondang sudah melakukan hal yang sangat luar biasa ya dengan penuh keberanian dan kerelaannya membakar dirinya di depan Istana Negara sebagai sebuah pesan kekecewaan terhadap pemerintah yang kemudian ini bisa meyakinkan kami dari jaringan kampus selaku mahasiswa untuk meneruskan apa yang sedang dia perjuangkan karena sampai detik ini memang di bawah kepemimpinan SB Budiono Indonesia tidak menjadi lebih baik dan kita akan terus menggalang kekuatan untuk menyerukan kepada seluruh kampus. Oke, Jati dan Denny nanti kita lanjutkan bincang-bincang kita, Pak Imam juga setelah jeda pariwara berikut ini ya. Tentunya masih akan banyak sekali yang ingin kita gali dari apa yang dilakukan oleh Sondang ini begitu ya. Ya, saudara, Kompas Pagi masih akan kembali dengan dialog yang lebih mendalam lagi nantinya. Tetaplah bersama kami. Untuk semua anak-anak Indonesia, ayo belajar dan bermain bersama. Di negeri ini ada banyak yang bisa kita pelajari. Bermain sambil menambah pengetahuan di Ensiklopedia Anak Nusantara. Kunjungi jalan di mana kita bisa bernyanyi, menari, dan belajar bersama karakter favorit kita. Di jalan sesama, benda di sekitar kita ternyata punya fungsi yang tak terduga loh. Nantikan Science is Fun. Semuanya hanya di Kompas Junior, spesial untuk anak Indonesia. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benekol mengandung planstanol ester turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. Hanya dengan 2 botol sehari, Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Segala tentang selebriti diungkap dengan jujur. Tapi dia gak pernah sedih. Mata hati di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey C. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh.
Bayu? Bayu Purnomo Jati? Ada kapten timnas kita nih di sini. Tiket sampai final. Gitu dong, optimis. Bayu, 2. Saya perkenalkan pelatih baru kalian, Pak Wisnu Bramastya. Tim Garuda harusnya semua posisi bagus. Karena kita ditakdirkan untuk terbang tinggi. Ini teman baru kita, Yusuf Matutu dari Makassar. Mulai hari ini, Yusuf nginep di rumah gua. Nilai beberapa mata pelajaran di bawah rata-rata. Jangan sampai ibu minta kamu milih antara sekolah atau sepak bola. Serius, Bay. Kita udah lumayan ketinggalan. Ini tugas penting. Gue punya tugas negaranya. Ini turnamen ASEAN. Lu tuh kaptennya, Bay. Harus ngasih contoh. Selama gue jadi kapten, apa coba? Kita nggak pernah menang. Berbahaya, Bu. Berbahaya, Bu. Nembak ke gawang. Kita pegat. Rumusnya jelas. Sepak bola butuh kerja keras, boy. Indonesia! No drug, no alkohol. Lebih baik minum es cendol daripada benjol. Anda kembali menyimak Kompas Pagi Saudara dan kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama Mas Imam Prasojo dan juga Denny dan juga Jati ya dari jaringan kampus begitu. Nah, tadi kita belum selesai mengenai apa yang akan dilakukan oleh jaringan kampus terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Sondang Huta Galung ini. Ya, Jati bagaimana? Ya kita harus terus komitmen ya dari kawan-kawan jaringan kampus terdiri dari beberapa kampus di Jakarta yang kemudian kita akan terus menggalang kekuatan sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap pemerintah saat ini dan sampai detik ini kita bertahan hampir 6 hari. Kita terbuka posko sebagai sebuah pusat informasi dan pusat perlawanan konsolidasi di semua mahasiswa. Dan kami meyakini bahwa apa yang dilakukan Sondang ini harus diteruskan perjuangannya. Ya, oke. Nah, kalau Denny sendiri kan sampai sekarang belum terungkap sebenarnya motif dari Sondang ini melakukan aksi bakar diri itu apa. Nah, kalau sebagai temannya yang sudah mengenal begitu, sebelum dia melakukan aksi tersebut, apakah ada sempat mengungkapkan sesuatu atau keinginan atau apa yang kemudian memacu dia untuk melakukan kegiatan atau aksi tersebut gitu, Denny? Ya, pertama Sondang ini kan tidak terlepas dari ruang lingkup persoalan HAM yang karena memang dia sering lakukan aksi-aksi pendampingan kasus-kasus HAM ya. Terus kemudian juga Sondang ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang tiap harinya belajar persoalan-persoalan hukum ya, yang kemudian bisa dikaitkan dengan persoalan negara ini kan luar biasa dari tingkat persoalan hukumnya ya. Nah, bagi kita beginilah melihat Sondang ini ya, melihat ketika pendampingan kasus-kasus pelanggaran HAM saja, ini bisa dilihat bagaimana terjadinya sebuah kekecewaan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Sondang ini. Nah, terus kemudian kita melihat bahwa Sondang melakukan aksi bakar diri depan istana. Nah, artinya ada persoalan yang dia kecewakan terhadap orang-orang di dalam istana, gitu. Motifnya jelas, kecewa. Gitu kan, motif kecewa. Yang kedua menunjukkan bahwa pemerintah tidak peka terhadap rakyatnya. Apa motifnya? Ya, oke, Mas Imam ini menarik bahwa generasi muda kita ini kecewa dan meminta pemerintah untuk lebih tegas begitu. Nah, kalau menurut Mas mundur. Nah, kalau menurut Mas Imam sendiri bagaimana dengan melihat mereka semakin keras begitu generasi muda kita? Kebetulan Kontras ini kan kantornya nggak jauh dari rumah saya. Saya hampir setiap hari lewat di situ. Nah, jadi memang banyak sekali orang datang dari berbagai daerah mengadukan apa yang dia masalah, apa yang dihadapi. Nah, mungkin teman seperti Sondang ini adalah dia mendengar langsung setiap hari tentang keluhan, melihat air mata, dan itu masuk ke dalam sebuah empati yang luar biasa. Nah, sehingga dia ada sebuah pemberontakan yang barangkali melihat situasi kayak gini, dia ingin selamatkan, tapi dia tidak kuasa.
Dan dia tahu bahwa sebagai mahasiswa hukum yang sekarang berlaku itu adalah seringkali berlaku hanya untuk kalangan atas, melindungi. Tapi yang di bawah tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi tiap hari dia mendengar keluhan itu dan sangat mungkin dia menjadi kehilangan akal untuk bagaimana mengatasi orang-orang seperti itu. Jadi sebenarnya kepekaan moral feeling anak-anak seperti ini luar biasa. Yang tentu saya tidak ingin mengharapkan Anda melakukan hal yang serupa gitu ya. Tetapi bukan persoalan kehilangan akal, Bang. Saking dia meyakini kebenarannya. Abang cabut itu persoalan kehilangan akal bagaimana mengatasi ya masalah seperti ini secara cepat. Karena kan nggak mungkin seorang mahasiswa ya bisa mengatasi Indonesia yang begitu kompleks gitu kan. Nah ini kan Denny, ini kan kita lihat banyak orang yang masih menganggap bahwa aksi bakar diri ini sebagai pro dan kontra gitu. Ada yang melihat Sondang sebagai patriot begitu, ada yang melihatnya sebagai sesuatu yang sia-sia saja gitu. Nah bagaimana Mas Imam kalau saya melihat ini adalah sebuah refleksi moral feeling. Kan ada 3 hal ya. Ada moral knowing, ya dia memahami tentang masalah. Ya, dan ternyata masalah itu kompleks. Tetapi tidak hanya memahami, tetapi adalah menghayati. Dia berempati dengan masalah-masalah yang ada. Dan itu dia masuk ke dalam perasaan yang luar biasa dalam gitu. Nah yang ketiga yang juga harus dikembangkan adalah moral action. Apa yang bisa dilakukan? Karena tidak bisa melakukan sesuatu itu dalam waktu sekejap gitu. Nah inilah perlu ada strategi, perlu ada komitmen, perlu ada kesinambungan gitu. Nah makanya itu yang harus mahasiswa juga atur strateginya. Ya, Mas Imam, kalau kita lihat fenomena di negara lain, aksi bakar diri ini kan juga tidak hanya sekali ini saja terjadi gitu di Indonesia. Di negara lain sudah banyak terjadi begitu, misalnya di Tunisia, di Mesir juga. Nah, bagaimana melihat ini, Mas Imam? Nah, kalau seperti yang terjadi akhir-akhir ini, misalnya di Tibet ya, dalam Oktober yang lalu ada ada 2 orang biksu yang melakukan aksi bakar diri. Nah, ya sambil kita lihat di layar ya Mas, ketika kita tampilkan bagaimana aksi bakar diri juga terjadi di negara-negara lain gitu. Sambil Mas Imam bisa menjelaskan seperti apa fenomena ini. Nah jadi lagi-lagi saya lihat sebuah situasi yang tidak memberikan jalan keluar. Dialog tidak terjadi, langkah-langkah konkret tidak terlihat progres buat orang-orang yang mengalami itu. Nah akhirnya dicetuskan dengan sebuah tindakan ekstrim. Ya, dan ini menurut saya adalah sesuatu yang berbeda dengan misalnya protes yang melakukan aksi kerusuhan seperti yang terjadi di Inggris misalnya. Nah ini kebalikannya, dia masuk ke dalam. Nah ini hampir mirip seperti waktu aksi mogok makan misalnya. Itu kan sebenarnya ke dalam, bukan keluar ininya. Oke. Ya, dan setelah melihat aksi yang sudah dilakukan Sondang ini, apa sih kemudian yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, Mas Imam, supaya tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini? Saya kira yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini, pertama adalah memahami dulu lah. Karena tanpa dia memahami, kami saja, kita kan bertanya-tanya, tetapi Denny tadi menjelaskan bahwa anak ini berinteraksi secara intensif dengan misalnya kontras, yang tentu saya melihat sendiri begitu banyak orang mengadukan. Yang saya khawatir, tidak terdengar orang-orang yang paling bawah itu, ya, entah itu buruh, entah itu orang yang tertindas karena tergusur, ya, dan banyak hal masalah yang dialami itu. Nah, orang-orang yang seperti ini yang harusnya mendapatkan tempat. Jangan anggota DPR terus gitu loh, setiap hari yang harusnya mewakili rakyat. Tetapi saya khawatir dia lebih banyak mewakili dirinya sendiri pada saat sekarang. Nah, harusnya inilah yang harus menjadi topik pembicaraan. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Nah, itulah misrepresentation. Orang-orang yang tidak terdengar. Itulah yang mengakibatkan protes sosial yang begitu keras yang dilakukan oleh orang seperti Sondang Hutagalung. Gitu. Oke, ya langkah strategis apa saja yang kemudian seharusnya dilakukan untuk gerakan mahasiswa ini ke depannya gitu, Mas Imam? Kalau saya merasa bahwa itu satu hal yang bagus ya, ada moral knowing, ya tentu mahasiswa tugasnya ya belajar gitu kan, yang paling utama. Dia memahami belajar dan berontak. Ya, memahami apa yang terjadi. Nah, tetapi setelah itu dia juga menghayati. Nah, setelah menghayati dia terus kemudian melakukan apa yang bisa dia lakukan. Berontak kalau hanya berontak saja, begitu berontaknya berhasil, nanti muncul lagi orang lain lagi yang lebih korup juga bisa jadi. Tidak jadi berontak lagi. Harus. Nah, kalau berontak seterusnya terjadi sampai mencari yang benar. Nah, harus disiapkan orang yang benar itu. Pasti. Termasuk Anda harus bagaimana caranya melakukan langkah-langkah. Nah, karena begini, kalau tidak, Anda menggantikan, nanti Anda sendiri yang jadi orang nggak benar kan gitu. Jadi
harus juga Belum melakukan. dong. Kita kan belum jadi penguasa. Ya, bukti yang Jadi sekarang ada kan seringkali muncul yang dulu protes begitu berkuasa dia juga korup gitu loh. Nah oleh karena itu bagaimana caranya menjaga diri dari aliansi setan? Karena kalau kita tidak menjaga diri dari aliansi setan, kita akan masuk ke dalam lingkaran itu. Itu yang juga harus dilakukan. Dan lagi-lagi strategi tentang bagaimana melakukan perubahan secara konkret juga harus dipelajari. Misalnya dengan ada macam-macam. Ini kan sebenarnya bentuk social activist, melakukan protes sosial, ya, yang kemudian mudah-mudahan ada kebijakan yang lebih baik dari yang penguasa. Tapi yang harus diteruskan adalah bagaimana melakukan aksi nyata. Makanya di mahasiswa itu kan ada KKN, kuliah kerja nyata. Ya, kuliah kerja nyata itu harusnya belajar bagaimana melakukan langkah-langkah konkret perubahan Mas Imam memang, dan ini memang juga kontrol sosial tetap harus dilakukan oleh generasi muda kita seperti mahasiswa-mahasiswa ini ya. Dan menarik sekali perbincangan ini dan semoga bisa menjadi cermin bagi pemerintah untuk semakin peka dengan apa yang terjadi di masyarakat. Dan mungkin ada dari Denny dan Jati komentarnya terhadap aksi yang dilakukan Sondang ini, pesan terhadap generasi muda kita, apa yang seharusnya dilakukan untuk menyentil pemerintah begitu? Ya, pertama Sondang ini bagi kita adalah seorang yang heroik, ya, seorang yang berani. Nah terus kemudian tugas kita bagaimana meneruskan perjuangannya. Nah terus ketika Sondang telah melakukan aksi bakar diri, terus kemudian mahasiswa seluruh Indonesia diam, artinya ya sama saja membunuh Sondang berkali-kali. Oke, kalau terus Jati kemudian, apa? Sebentar dulu. Terus kemudian untuk kaum muda semuanya, kawan-kawan mahasiswa semuanya, ketika SB Budiono, pemerintahan saat ini menindas rakyat dengan segala cara, kalau Jati mahasiswa bagaimana? Hari ini lawan dengan segala cara. Oke, Jati bagaimana? Kalau saya pesan terakhir bagi kawan-kawan pemuda dan mahasiswa bahwa apa yang dilakukan Sondang sudah sangat luar biasa, dan pesannya ya jangan hanya menangisi kematiannya, tapi harus mampu memaknai perjuangannya. Artinya tidak ada alasan untuk kita untuk berdiam diri melihat situasi negeri seperti ini. Yang harus kita lakukan saat ini melakukan sebuah perlawanan dan menyelamatkan negeri ini secara bersama-sama. Iya, terima kasih Jati. Mas Imam, ini harus kita apresiasi juga bagaimana generasi muda kita ini menjadi salah satu kontrol bagi negara kita ini, Mas Imam. Ya, terima kasih pada tamu-tamu kita pagi ini dengan apa yang mereka aspirasikan untuk perbaikan bagi bangsa ini. Nah, saudara, Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Ada banyak inspirasi di tengah-tengah kita. Andi kalau mau mengembangkan, jadilah seperti mereka gitu. Berbagi sukses. Kompas, inspirasi Indonesia. Pemerintah tetap berupaya mengembangkan sapi Madura dengan menjadikan wilayah Kecamatan Pakong dan Kecamatan Waru sebagai pusat pengembang biakan. Pasalnya, bagi masyarakat Madura, sapi tidak hanya bernilai ekonomi, namun juga memiliki dimensi budaya dan kesenian. Segala tentang selebriti di sini diungkap dengan jujur. Menatap dengan mata, berbincang dengan hati. Dan ini jauh lebih keras ya. Oh ini keras, saya kehilangan suami dan kehilangan partner nyanyi, dua-duanya. Kami menatapnya dengan mata dan mendengar lewat hati. Saksikan Mata Hati di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Dari mancanegara, para ahli dari Libya dan Amerika mengamankan sedikitnya 5.000 peluru kendali yang dikenal dengan sebutan man-pads. Ya, peluru ini merupakan bagian dari ciptaan mantan pemimpin Muammar Gaddafi. Dalam 1 bulan terakhir, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menekan pemerintah Libya agar terus melacak rudal yang masih tersembunyi. Hal ini merupakan upaya mencegah senjata jatuh kepada Al-Qaeda ataupun kelompok militan lain. Asisten Sekretaris Bidang Politik dan Militer tidak memastikan berapa banyak rudal yang belum ditemukan. Libya diduga memiliki sekitar 20.000 unit pada masa perang melawan Gaddafi. Maret lalu, sebagian persenjataan Libya pun diduga telah dipergunakan dalam konflik wilayah Sudan di sebelah barat daerah Darfur. Para pemberontak telah memasok senjata kepada para pejuang anti pemerintah di negara lain.
Ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa terus berupaya mengembalikan ketenangan dan menstabilkan negara Yaman. Hal ini dilakukan setelah berbulan-bulan terjadi protes anti pemerintah yang menggiring negara berada di ambang perang saudara. Duta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Yaman, Jamal Benomar, mengupayakan pemulihan ketenangan dan stabilitas Yaman. Benomar mendesak pemerintah baru untuk membawa stabilitas setelah negara ini berbulan-bulan berada dalam kerusuhan dan perang saudara. Lebih dari 3 minggu setelah Presiden Saleh meletakkan kekuasaan dan menyerahkan kepada deputinya Mansur Hadi, demonstrasi masih terus berlanjut. Mereka masih menuntut agar Saleh mendapatkan hukuman karena bertanggung jawab untuk pembunuhan sejumlah demonstran. Ya, dan Kompas Pagi masih akan segera kembali sesudah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Ikuti kisah mereka kini setiap Selasa di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Temukan berjuta takjub di petualangan Cahyo Alkantara. Kami persembahkan Teroka setiap Senin jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Banyak yang seru dari teman-teman Kompas Junior di seluruh Nusantara. Di sini, mereka spesial membaginya untuk kamu. Bermain dengan alam, dan banyak kegiatan lain mereka yang sangat menyenangkan. Di Ensiklopedi Anak Nusantara, di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Bayu Purnomo Jati. Ada kapten timnas kita nih di sini. Tiket sampai final. Gitu dong, optimis. Bayu, 2. Saya perkenalkan pelatih baru kalian, Pak Wisnu Bramastya. Tim Garuda harusnya semua posisi bagus. Karena kita ditakdirkan untuk terbang tinggi. Ini teman baru kita, Yusuf Matutu dari Makassar. Mulai hari ini, Yusuf nginep di rumah gua. Nilai beberapa mata pelajaran di bawah rata-rata. Jangan sampai ibu minta kamu milih antara sekolah atau sepak bola. Serius, Bay. Kita udah lumayan ketinggalan. Ini tugas penting. Gue punya tugas negaranya. Ini turnamen ASEAN. Lu tuh kaptennya, Bay. Harus ngasih contoh. Selama gue jadi kapten, apa coba? Kita nggak pernah menang. Berbahaya, Bu. Berbahaya, Bu. Nembak ke gawang kita, bukan. Rumusnya jelas. Sepak bola butuh kerja keras, boy. Indonesia! No drug, no alkohol. Lebih baik minum es cendol daripada benjol. No drug, no alkohol. Lebih baik minum es cendol daripada benjol. Anda masih menyimak Kompas Pagi, saudara. Ingin bermain skateboard tapi tidak mau cedera, mungkin Anda harus mencoba permainan fingerboard. Ya, ini adalah sebuah permainan papan luncur dengan menggunakan jari-jari tangan. Permainan asal Amerika Serikat tersebut kini menjadi tren di kalangan anak muda.
Fingerboard. Begitulah nama permainan ini. Sebuah permainan papan luncur dengan menggunakan jari tangan yang berperan sebagai pengganti sepasang kaki. Sepintas permainan fingerboard terlihat mudah. Tapi tahukah Anda, permainan ini membutuhkan keahlian khusus. Untuk melewati rintangan, pemain fingerboard harus menguasai teknik dan trik-triknya. Fingerboard ini permainan jari yang desain dan bentuknya diambil dari skateboard aslinya, cuman ini berbentuk kecil. Ukurannya kira-kira 10 cm kali 3. Seperti skateboard, gimana skateboard aslinya di fingerboard itu ada, cuman ini dimaininnya pakai jari. Fingerboard pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat. Awalnya papan seluncur mungil ini hanya digunakan sebagai gantungan kunci. Namun, dalam perkembangannya fingerboard justru menjadi tren permainan baru di kalangan anak-anak muda. Juliani, Made Sugianta, Kompas Bali. Ya, Natal sudah sangat dekat. Kemeriahan Natal tahun ini pun telah dinanti-nanti oleh banyak masyarakat di seluruh dunia tentunya. Tidak terkecuali yang ada di Jerman ya. Betul. Ya, dan memang terutama jika ada kesempatan naik kereta Natal yang sangat fenomenal. Ini liputan selengkapnya. Anak-anak di Jerman di ibu kota Bavaria Munich mendapat kesempatan menaiki kereta spesial untuk bertemu dengan Santa Claus. Mereka datang memenuhi undangan Santa Claus yang siap membagi-bagikan beragam hadiah istimewa Natal. Kereta ditarik oleh lokomotif uap kuno yang dibangun sekitar tahun 1939. Tur kereta Natal sekitar 1 jam ini berlanjut menuju Munich, sementara para ayah yang menunggui buah hati mereka tampak lebih tertarik pada lokomotifnya. Das ist ein sehr schönes Angebot für uns, also die Kinder genießen es recht und ja, also wir waren vorher vorne bei der Lok und ist eher für die Erwachsenen beeindruckend, für ihn, er kann es auch schon richtig wahrnehmen, die Kleine findet es eher noch ein bisschen beängstigend, dass es dampft. Salah satu penumpang muda, Jonas Bauer, ternyata hanya tertarik pada hadiah dari Santa Claus. Da ist er. Mit dem Nikolaus drin, noch ein kleines Baby dazu. Ja, dann noch einen blauen Tannenzweig. Sesuai tradisi, Santa Claus selalu mengunjungi anak-anak di Jerman setiap tanggal 6 Desember untuk membagi-bagikan hadiah bagi anak yang berlaku baik selama setahun. Ya, masih tentang Natal nih Widya. Lagu-lagu Natal mulai mendominasi tanggal lagu di Amerika Utara dan Eropa. Ya, dan tahun ini album-album Natal datang dari berbagai jenis musik seperti pop, rock, dan jazz. Inilah liputan selengkapnya untuk Anda. Lagu lain yang ada di album Bublé adalah Jingle Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas, dan Silent Night. Lagu-lagu klasik yang selalu dipilih untuk merayakan Natal. Penjualan album Christmas Bublé mencapai 1 juta kopi. Namun album Bublé ini hanyalah album ke-7 yang penjualannya menembus angka 1 juta di tahun 2011 ini. Penyanyi Kanada lain, Justin Bieber, mengeluarkan album Natal berjudul Under the Mistletoe. Di album ini ia berduet dengan Mariah Carey, menyanyikan lagu hits tahun 1995, All I Want for Christmas Is You. Lagu ini duduk di posisi nomor 1 tangga nada Billboard's Adult Contemporary. I think her version went to number 6. I think that's the highest her version went, and my version went to number 1. I'll be home for Christmas. Penyanyi legendaris Kanada, Paul Anka, yang sudah berkarir selama 50 tahun untuk pertama kali merilis album Natal berjudul Songs of December. Sementara vokalis Stone Temple Pilots, Scott Weiland, mengeluarkan album The Most Wonderful Time of the Year. Album ini berisi lagu-lagu klasik Natal yang sudah diaransemen ulang, termasuk dalam nuansa reggae. Ya, usai sudah perjumpaan kita hari ini di Kompas Pagi, dan kami akan kembali lagi hadir esok dengan berbagai macam informasi tentunya. Dan saya Teguh Parvinanda. Dan saya Widya Dharma, terima kasih dan sampai jumpa.
berikutnya.